mendengarkan pemaparan dari tim peneliti. Dipersilakan, Pak Dono. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dono Widiatmoko. Saya adalah staf pengajar di University of Derby di Inggris. Saat ini saya bersama rekan-rekan saya, Bapak Purga Kurnia Sucahya, Bapak Ipik Muhammad Fikri, Jazuli Khalidianto, Dian Kusuma, Kamaluddin Latif, Ati Nur Wahyuni, akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang estimasi dampak coronavirus ini pada layanan kesehatan di Indonesia, khususnya rumah sakit dan human capital loss akibat coronavirus di Indonesia. Terima kasih atas kerjasama yang baik dari Profesor Hasbullah Tabrani dan tim di Inahya yang mengizinkan kami untuk berbagi penelitian ini lewat Inahya, dan juga para pembicara, para pembahas lain yang sudah bergabung. Ibu Nini dari DPR, Ibu Kalsum Kumariani dari Kemenkes, Bapak Purwanto yang mungkin masih kita tunggu, Bapak Edi Suryadarwan, Ketua IAKMI, dan Prof. Ridwan Amiruddin dari Persakmi. Baik, izinkan saya untuk share screen dulu sebentar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung proyeksi besarnya biaya layanan kesehatan akibat coronavirus 19 di rumah sakit di Indonesia. Termasuk juga, yang termasuk adalah biaya tes, identifikasi, termasuk kontak tracing, kemudian biaya pengobatan, layanan kesehatan di rumah sakit, dan biaya penanganan mereka yang meninggal dunia akibat coronavirus. Kemudian kami juga mencoba menghitung human capital loss, berapa nilai kerugian dari coronavirus ini di populasi di masyarakat Indonesia bila mereka meninggal dunia. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan implikasi kebijakan untuk percepatan penanganan coronavirus di Indonesia. Mohon kiranya rekan-rekan yang ada di ruangan untuk tidak mencoret-coret PowerPoint yang ada di sini. Saat ini, coronavirus di Indonesia sudah dinyatakan sebagai bencana nasional, bencana non-alam. Coronavirus ini sebagai bencana nasional sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, dan sebagian dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat, dan seterusnya. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya perawatan coronavirus 19, dan ini sudah disampaikan melalui keputusan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 238 tahun 2020. Tata cara pengajuan klaimnya ini terpisah dari BPJS Kesehatan, jadi pemerintah akan menanggung biaya ini tanpa memberatkan BPJS Kesehatan. Prosedurnya adalah mereka yang sudah dilakukan perawatan, kemudian rumah sakit akan mengajukan klaimnya lewat BPJS Kesehatan sebagai verifikator, tapi pembagian biayanya akan langsung dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metodologi yang sederhana, yaitu kami menggunakan model, mencoba menghitung berapa kurang lebih total biaya kesehatan di rumah sakit akibat coronavirus ini
yang berdasar pada keputusan Menteri Kesehatan tersebut. Sehingga kami menggunakan perspektif biaya, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat yang sudah dijawabkan melalui keputusan Menteri Kesehatan tersebut. Kemudian kami juga mencoba melebarkan analisis kami dengan menghitung aspek human capital, yaitu berapa kerugian masyarakat jika kematian banyak terjadi, sehingga berapa potensi keuangan jika nyawa manusia bisa diukur dengan uang. Namun demikian, penelitian ini sangat terbatas, bahwa biaya yang ada hanya biaya langsung untuk biaya pengobatan, tapi tidak termasuk biaya penguburan, lokasi makam, dan seterusnya, pengumpulan dan manajemen data, termasuk gugus tugas, dan sebagainya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh institusi lain, seperti polisi, TNI, perdagangan, Kementerian Keuangan, transportasi, dan sebagainya, juga biaya penanggulangan dampak sosial dan ekonomi masyarakat, seperti berbagai subsidi yang ada di Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi, studi ini sangat fokus pada mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas, Pak Moderator? Pak Moderator? Baik, jelas. Terima kasih. Jadi, mohon maaf bagi yang tidak terdengar jelas, mungkin koneksinya kurang baik. Baik, saya teruskan. Kemudian kami juga melakukan skenario analisis pada beberapa skenario, yaitu skenario kejadian coronavirus yang ada di Indonesia menggunakan beberapa proyeksi. Proyeksi yang digunakan adalah menggunakan dua proyeksi dari dua kelompok besar yang ada, yaitu kelompok peneliti Pak Iwan Aryawan, Pandu Haryono, dan kawan-kawan dari FKM UI, dan peneliti gabungan dari berbagai universitas dari tim SimCov ID. Data-data yang ada, data yang kami pakai ada bersumber dari sumber data resmi Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Republik Indonesia, dan juga data-data yang dikumpulkan oleh rekan-rekan di Kawal COVID, grup Kawal COVID. Kami bersandar penghitungan biaya pada keputusan Menteri Kesehatan nomor 238 tahun 2020 dan pedoman-pedoman yang ada di Indonesia yang dikeluarkan oleh gugus tugas dan lain-lain. Kami juga menggunakan merefer pada penelitian yang dilakukan oleh Profesor Arif Ansori Yusuf tentang mengukur ongkos ekonomi sesungguhnya dari pandemi COVID-19. Prof. Arif Ansori Yusuf ini berasal dari Universitas Pajajaran. Apa yang di-cover oleh Kementerian Kesehatan dibayarkan langsung adalah mereka yang terinfeksi coronavirus dan sudah terkonfirmasi. Kedua, pasien dalam pengawasan. Ketiga, orang dalam pengawasan. Semua ini berlaku bagi warga Indonesia dan warga negara asing yang dirawat di Indonesia. Rawat jalan dan rawat inap semuanya juga di-cover di aturan ini. Jadi, pemerintah secara komprehensif menanggung pembiayaan mereka yang sakit akibat coronavirus. Nilainya ada di Kementerian Kesehatan, semuanya kami masukkan sebagai dasar perhitungan kami. Termasuk diantaranya adalah pemulasaran jenazah, kantong jenazah, dan seterusnya. Yang tidak termasuk adalah biaya penguburan, biaya tanah, makam, dan lain sebagainya. Keterbatasan kami adalah kami mencoba menganalisis ini dengan menggunakan data yang ada, dan kami memprediksi ke depan berdasarkan linear doubling time. Dalam hal ini kami gunakan 5, 6, dan 7 hari. Maksudnya kasus akan meningkat menjadi double antara 5 sampai 6 sampai 7 hari. Kemudian prediksi-prediksi lain, kami menggunakan prediksi dari pemodelan yang ada, dan biaya
analisis tadi ini terbatas pada biaya langsung di rumah sakit, nanti belum termasuk biaya-biaya lain yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah hasil penelitian kami. Bahwa sampai tanggal 14 April 2020, jumlah pasien konfirmasi positif ini sesuai dengan data resmi yang dikeluarkan oleh gugus tugas 4.839 dan pasien dalam pengawasan 10.480. Orang dalam pengawasan 339.000. Kematian terkonfirmasi 459 dan dari situ kami kemudian mengestimasi kematian akibat COVID kematian yang ada pada kelompok PDP. Saya tidak perlu jelaskan apa PDP itu karena sudah banyak dipublikasikan di mana-mana. Angka kematian PDP ini kami proyeksikan dari provinsi-provinsi yang sudah melaporkan PDP-nya. Kematian di PDP. Beberapa provinsi tidak melaporkan kematian akibat PDP. Jadi ini adalah kami proyeksikan ke seluruh angka Indonesia. Kemudian dengan asumsi doubling times coronavirus di Indonesia ini sebesar 5 hari, jadi angka ini akan menjadi double setiap 5 hari, maka kami proyeksikan berapa pasien konfirmasi positif, berapa pasien dalam pengawasan, dan kematian konfirmasi dan kematian PDP ke depannya. Kami melakukan sensitive analysis dengan membuat beberapa skenario, doubling times, 5 hari, 6 hari, dan 7 hari. Kami menggunakan 5 hari ini berdasarkan proyeksi sedang, karena kalau di Eropa sampai saat ini doubling times-nya masih 4 hari. Jadi masih sangat cepat terjadi di Indonesia. Jadi kami menggunakan analisis yang lebih rendah dari Eropa. Kemudian biayanya berapa? Pada tanggal 14 April dengan jumlah penderita yang tadi saya sebutkan, untuk tes saja dengan mengasumsikan harga tes PCR sebesar 1,5 juta rupiah dan perawatan rumah sakit secara umum dibutuhkan waktu 10 hari. Dan kami juga sudah masukkan berapa lama waktu, berapa banyak orang yang akan masuk intensive care, dan berapa lama, dan berapa banyak orang pula yang akan meninggal, dan seterusnya, maka pemerintah harus sudah mengeluarkan uang sampai pertengahan April 2020 sebesar 1,4 triliun rupiah. Mungkin angka ini terlihat kecil bila dibandingkan dengan APBN Indonesia yang 2.500 atau dengan anggaran sektor kesehatan yang 132 triliun rupiah. Namun demikian, tentu saja ini data pada bulan awal terjadinya coronavirus di Indonesia. Kita masih lihat angka ini akan meningkat terus sampai hari ini saja dalam beberapa hari sudah meningkat pesat. Jadi kalau kami prediksikan dengan doubling times yang 5 hari tadi, maka kami perkirakan pada pertengahan bulan Mei, 30 hari setelah analisis ini kami lakukan, jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk membayar mereka yang perlu dirawat di rumah sakit adalah sebesar 89,4 triliun rupiah. Itu kalau estimasi awal yang kami gunakan. Tapi dengan sensitive analysis, kami coba bagaimana jika program pemerintah berhasil menurunkan angka infektivitas ini di seluruh Indonesia, maka jika doubling times-nya menurun menjadi 6 hari, angkanya menaik memang, tetapi sebetulnya total infeksinya akan menurun, maka jumlah totalnya adalah sekitar 44 triliun, atau jika 7 hari menjadi 27 triliun. Kemudian kami melakukan analisis tambahan lagi, yaitu bila total biaya kesehatan di rumah sakit ini kami proyeksikan menjadi
sampai suatu saat di mana penyakit ini sudah selesai begitu. Jadi total damage bahasa saya adalah nanti setelah wabah COVID berlalu berapa sih beban pemerintah. Mengikut prediksi yang dilakukan oleh Bapak Iwan Aryawan Pandu dan kawan-kawan dari FKM UI, maka kami perkirakan total biaya yang harus dikeluarkan pemerintah adalah sebesar 227 triliun rupiah. Dan jika kami menggunakan analisis dari atau prediksi yang dikeluarkan oleh tim akademisi gabungan dari berbagai universitas dan tim SIM COVID ID, maka jika pemerintah tidak melakukan apa-apa, no intervention here, maka biaya yang dikeluarkan pemerintah adalah sebesar 5.000 triliun rupiah saat wabah ini berakhir. Jika pemerintah melakukan mitigasi, maka biaya yang dikeluarkan pemerintah adalah sebesar 500 triliun. Dan jika pemerintah melakukan supresi ketat, yaitu dengan melakukan pembatasan kegiatan di luar ruang, misalkan seperti PSBB, yang saat ini kita gunakan PSBB secara ketat di seluruh wilayah Indonesia, maka total damage-nya, total biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melakukan layanan di rumah sakit sebesar 146 triliun rupiah. Kemudian kami juga mencoba menghitung, sayangnya akibat coronavirus ini akan terjadi kematian. Sekarang saja sudah banyak kematian yang terjadi. Jika kematian ini kami prediksikan berdasarkan angka-angka yang diberikan oleh FKM UI dan tim SIM COVID, maka jika kematiannya sebesar 225, total human capital loss, yaitu harga nyawa manusia yang hilang akibat kematian ini, adalah antara sekitar 614 triliun sampai 1.687 triliun rupiah. Kami mengasumsikan dua hal di sini. Asumsinya adalah yang pertama, menggunakan 7,4 miliar rupiah per jiwa yang kami dapatkan dari referensi yang digunakan oleh Bapak Arif Ansori Yusuf, di mana ada sebuah paper yang mencoba memperkirakan the statistical value of life dari masyarakat di Indonesia, yaitu sebesar 590.000 US dollar. Setelah dikonfirmasi menjadi rupiah pada tahun 2020, maka angkanya sebesar 7,4 miliar rupiah. Ya, itu yang menjadikan angka jadi 1,687 triliun. Sedangkan jika kami menggunakan sebuah proksi lain, yaitu proksi cross effectiveness threshold, yaitu kasarnya adalah berapa harga nyawa manusia selama 1 tahun dia hidup secara sehat. Jadi untuk memperpanjang nyawa manusia 1 tahun dengan kondisi full health dibutuhkan biaya sebesar 3 gross domestic product per kapita per jiwa. Ini adalah angka yang disuggest oleh WHO untuk cost effectiveness threshold. Memang sebetulnya tidak bisa kami gunakan langsung di sini, karena ini biasanya digunakan untuk analisis threshold pembayaran BPJS misalkan, tapi itu adalah sebuah angka yang kami proksikan untuk menghitung biaya 1 nyawa manusia selama 1 tahun. Jadi 3 GDP dikali 3 yaitu 3 GDP dan dirupiahkan menjadi 182 juta rupiah. Kami kemudian menggunakan berapa tahun on average manusia akan kehilangan umurnya, dari umur harapan hidupnya, berapa lama dia akan kehilangan akibat terkena penyakit coronavirus ini. Jadi antara sekitar 614 triliun sampai 1.687 triliun. Kemudian kalau kami lihat dari tim SIM COVID, data menggunakan asumsi tim COVID, maka angka ini adalah antara 327 triliun rupiah sampai 19.500 triliun rupiah. Sebuah angka yang
incredibly high gitu, agak sedikit, bukan sedikit, agak mengerikan mungkin. Tapi tentu saja nyawa satu manusia saja harganya sudah sedemikian mahalnya, apalagi kalau kita sampai kehilangan ratusan ribu nyawa manusia. Kemudian jika dibandingkan hasil ini dengan angka-angka yang ada, maka dalam 30 hari ke depan atau bulan depan diperkirakan angka yang harus dikeluarkan pemerintah adalah sebesar 89,4 triliun rupiah. Ini hampir sama dengan angka total klaim yang ada di BPJS selama setahun yang sekitar 100 sekian triliun rupiah. Atau bila dibandingkan dengan APBN Indonesia yang 2.500 triliun rupiah, dengan anggaran sektor kesehatan Indonesia yang 132 triliun rupiah, ini angkanya sudah hampir mendekati pengeluaran sektor kesehatan di Indonesia selama setahun. Perlu digarisbawahi, 89,4 triliun rupiah ini hanya untuk tes dan layanan kesehatan di rumah sakit. Maaf, saya tadi ada satu lupa. Asumsi yang kami gunakan adalah, asumsinya adalah layanan kesehatan Indonesia akan sanggup melayani berapapun jumlah pasien coronavirus di Indonesia. Jadi tidak ada limit jumlah orang yang bisa dirawat di rumah sakit di Indonesia. Terakhir, apa rekomendasi kami? Melihat besarnya damage, besarnya dampak yang mungkin dikeluarkan baru dari sisi layanan kesehatan di rumah sakit saja, maka cara yang paling tepat untuk menjaga hal ini tidak terjadi adalah dengan memutus mata rantai infeksi. Jangan sampai orang menjadi sakit. Jadi tugas kita, apalagi yang dari berbasis kesehatan masyarakat, untuk menyuarakan hal ini supaya bisa dikerjakan dengan cepat, serius, dan tegas, bukan hanya oleh pemerintah, tapi oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kita bekerja sama untuk memutus mata rantai infeksi. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan pembatasan kegiatan manusia di luar ruangan. Mungkin kalau sekarang bahasanya adalah PSBB, tapi kalau kita bisa stop infeksi ini di kawasan rumah tangga, jadi tidak akan saling menular dengan orang banyak di luar. Kita stop infeksi ini di rumah saja. Atau bagi mereka yang sudah di rumah sakit, mereka stop penularan di rumah sakit. Bagaimana caranya? Kita identifikasi mereka yang positif untuk bisa diisolasi dan tidak menularkan lebih lanjut dengan testing skala besar dengan alat PCR. Rapid test kami hanya bisa sarankan bahwa itu digunakan untuk melihat prevalence di masyarakat. Karena mengingat angka sensitivitas dan negative predictive value dari rapid test yang tidak terlalu baik, evidensinya adalah tidak terlalu disarankan untuk digunakan pada level individu. Yang ketiga adalah bagi mereka yang sudah sakit, yang sudah terinfeksi, penanganan kasus di rumah sakit harus dilakukan dengan baik untuk bisa menurunkan angka kematian dan mereka bisa kembali menjadi sehat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di luar itu, memang dampak COVID ini menjadi hal yang sangat serius harus kita pikirkan oleh kita semua, pemerintah Indonesia. Namun demikian, kami sangat berharap bahwa pemerintah tetap dan kita semua tetap memperhatikan dan menjaga prioritas lain di sektor kesehatan yang tidak kalah pentingnya. Karena coronavirus ini mudah-mudahan dampaknya pendek. Tetapi untuk kasus seperti stunting, imunisasi, tuberkulosis, malaria, dan lain sebagainya, perjuangan masih sangat panjang. Jika human resource kita menurun karena ini, maka dampak
stunting, penyakit-penyakit akhir imunisasi akan sangat besar, bukan cuma sekarang, tapi di kemudian hari termasuk anak cucu kita kelak. Jadi kami sangat berharap bahwa pemerintah tetap bisa menjaga prioritas penyakit lain seperti atau masalah isu kesehatan lain, utamanya stunting, imunisasi, TB, malaria, dan demam berdarah. Terakhir, untuk menjaga proses layanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, dan sebagainya, maka proses penyerahan atau pembayaran dana pada institusi kesehatan atau rumah sakit agar dapat dilaksanakan secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, agar memudahkan rekan-rekan kita yang bekerja di garis belakang, yaitu mereka yang menjaga kesehatan, menjaga orang agar tidak sampai parah atau tidak sampai mengurangi angka mortalitas, agar mereka tetap bisa bekerja dengan baik, bisa membeli alat pelindung diri dengan baik, bisa terus melakukan layanan kesehatan tanpa harus memikirkan hal-hal lain yang terutama hal pembiayaan. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Saya serahkan kembali kepada Pak Dian Kusuma di London. Silakan. Pak Deka, silakan. Pak Dian Kusuma. Oh, maaf. Moderatornya saya, dia sedang di-mute ternyata. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dono atas presentasinya, luar biasa sekali ya. Tadi yang saya ingat bahwa 1 bulan ke depan biaya rumah sakit dan tes dan kontak tracing sampai 89 T sebulan ya. Dan ini hampir mirip dengan setahun biaya klaim BPJS. Jadi sangat-sangat penting evidence ini. Harapannya adalah pemerintah harus lebih serius ya, upaya cepat dan tegas. Tadi disampaikan Pak dari pembicara bahwa harus memperkuat PSBB, memperkuat testing, membantu rumah sakit dari sisi APD, ventilator, tenaga kesehatan, dan sebagainya. Sehingga harapannya beberapa minggu ke depan doubling time-nya semakin lama, semakin 6 hari, 7 hari. Gitu. Dengan begitu, biaya yang harus ditanggung pun sebulan ke depan bisa setengahnya atau sepertiganya bahkan. Jadi luar biasa. Untuk selanjutnya, kita akan memberikan kesempatan kepada 3 pembahas dulu, Prof. Hasbullah Tabrani, dan Bu Yani dari Kementerian Kesehatan, dan Pak Ede dari IAKMI, masing-masing sekitar 5 menit, mengingat kita ada 6 pembahas, masing-masing sekitar 5 menit, nanti akan kita ingatkan. Dipersilakan Prof. Hasbullah. Sebentar, mungkin saya masih mute. Silakan Pak. Ya, baik. Saya kira sudah dibuka. Ya. Terima kasih banyak atas presentasinya Pak Dono, TK. Saya kira ini bagian ujian kita bersama, dan sekalian juga ini ujian ekonomi kesehatan. Apakah prediksi-prediksi yang kita buat pada hari ini dalam waktu 30 hari ke depan akan bisa kita buktikan kenyataannya. Ini tantangan terbesar buat ilmu ekonomi kesehatan ya, karena saya ketua INAHEA. INAHEA itu sekarang namanya yang diberikan dalam bahasa Indonesia diizinkan oleh Kemenhukam, itu perkumpulan ahli ekonomi kesehatan. Nggak boleh pakai INAHEA. Itu bahasa Inggris nggak boleh dipakai katanya. Nah, itu tantangan kita dari segi ilmu ekonomi kesehatan. Apakah asumsi itu bisa dibuktikan nantinya? Tapi sayangnya memang ini kan asumsi yang digunakan mengambil patokan dari asumsi yang dibuat oleh pihak lain, dalam hal ini statistik dan epidemiologi. Jadi ini berbasis pada
asumsi ilmu lain. Nah, ini yang menjadi tantangan kita adalah apabila asumsi-asumsi epidemiologis tadi yang penyebarannya, doubling time-nya itu keliru, maka semua estimasi kita ini akan keliru. Nah, itu satu catatan. Jadi nanti kita pantau mana yang menjadi faktor variabel terbesar. Mungkin dalam seminggu ke depan kita bisa melihat sejauh mana prediksi kita akurat atau menyimpang. Perlu dipahami bahwa prediksi doubling time ini sangat tergantung dari implementasi PSBB dan kedisiplinan aparat di dalam memaksakan semua orang disiplin dengan PSBB dan kedisiplinan masyarakat. Itu yang akan menentukan nanti doubling time-nya. Nah, ini menjadi catatan buat kita. Yang kedua, kajian ini juga berbasis pada angka-angka belanja rumah sakit untuk pasien yang dirawat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang saya pada saat ini belum tahu persis apakah angka itu realistis atau tidak realistis. Nah, nanti pada proyek saya Health Financing Activities kita akan melakukan juga kajian ini, tetapi lebih pada melingkan antara praktek-praktek di klinik dan berapa biaya yang actual, yang realistis. Jadi model metode reverse engineering kalau di dalam ilmu kimia, ya. Itu yang kita akan coba melihat untuk mengetahui berapa realistis sebetulnya beban biayanya. Nah, kalau kedua angka tadi, angka pasien kita bisa prediksi dengan baik, yang ini merupakan disiplin statistik dan epidemiologi, dan biaya kesehatannya yang merupakan disiplin medis dan ekonomi bisa kita prediksi dengan baik, maka hitungan-hitungan kita akan bisa lebih akurat. Saya cenderung akan melihat atau menguji, mengetes kajian-kajian ini pada 1-2 minggu ke depan sebelum akhirnya kita mengambil kesimpulan. Karena bisa jadi di sebagian orang melihat kajian ini terlalu idealis, apalagi menghitung angka kehilangan produktivitas ekonomi bagi yang meninggal dengan tiga kali pendapatan PDB itu maksimum sebetulnya. Kalau kita bisa bikin skenario lebih lanjut, nah ini nanti tergantung dari teman-teman di Satgas atau di panitia untuk bisa menyajikan data kematian. Kan ini kan Anda mengambil rata-rata ya. Nah, yang lebih akurat kita akan bisa melihat angka kematian by golongan umur. Nah, di situ kita akan bisa menghitung lebih realistis berapa kehilangan produktivitas, kehilangan ekonomi, kehilangan nilai uang dari COVID di Indonesia. Karena kalau yang matinya misalnya di atas 70 semua yang mati, ya nggak usah dihitung lagi lah. Ya, karena toh dia juga udah nggak memproduksi lagi. Bukan berarti kita bolehin yang situ terus mati, enggak. Tapi secara ekonomis mereka nggak memproduksi lagi. Secara umum bisa diakui itu. Dengan demikian maka angka-angka tadi akan berubah. Ya, saya kira tim juga bisa melakukan mulai dari sekarang dengan mengumpulkan data lebih akurat tentang kasus kematian dan length of stay di rumah sakit untuk merefine ya dalam rangka ini tantangan terbesar, kembali lagi saya katakan tantangan terbesar buat kita apakah ilmu ekonomi kesehatan, ilmu statistik, ilmu epidemiologis yang kita miliki itu bisa memang membuktikan akurasi dari proyeksi-proyeksi kita. Hal yang sama banyak dilakukan di negara lain, kita juga bisa bandingkan. Nah, mudah-mudahan ini akan jadi kontribusi keilmuan kita bersama. Saya kira itu komentar saya. Nanti kita akan masih panjang, masih akan lebih lanjut dengan beberapa kajian. Terima kasih banyak. Good luck. Terima kasih banyak Prof. Hasbullah atas pembahasannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan dari Bu Yani dari P2JK Kemenkes. Bu Yani,
dipersilakan. Terima kasih kepada tim peneliti yang sudah melakukan kajian estimasi pembiayaan COVID ya. Memang betul kejadian pandemi COVID ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga menurut saya. Kita praktek langsung ini bagaimana menghitung kebutuhan pembiayaan dalam memanage wabah COVID ini ya. Tentunya pembiayaan COVID ini kalau dari hulu ke hilir ya kita harus benar-benar menghitung ya dari mungkin kampanye untuk memutus rantai penularan ya, lalu juga ada contact tracing untuk early case finding sampai dengan kepelayanannya. Dan ini luas sekali sebetulnya untuk area pembiayaannya ya. Bisa logistiknya karena ada APD macam-macam ya, lalu ada rumah sakit darurat ya, Wisma Atlet, nah ya, dan tentunya layanan di rumah sakit ya yang terbesar. Tapi saya lihat area kajian ini dibatasi pada layanan di rumah sakit ya dengan human capital loss ya. Tapi tadi ada juga sedikit tentang contact tracing ya. Nah, kembali lagi tadi disampaikan angkanya jadi incredible high ya. Saya juga terkejut juga ya. Pertama, saya juga ingin mengomentari tentang doubling time ya. Saya lihat di Indonesia ini saya yang mungkin yang confirm positifnya ya, tanggal 10 April itu 3.512, lalu tanggal 17 April ya, hari Jumat nih, 5.923. Nah ini saya nggak tahu apakah doubling time ini seluruh ya, tidak hanya confirm positif, mungkin yang PDP, yang ODP, dan lainnya gitu ya. Nah, ini sebagai catatan saja, doubling time-nya yang 5, 6, 7 hari, apakah tidak dipertimbangkan ada opsi lainnya. Lalu mengenai biaya layanan ya, saya juga ingin mungkin dari angka yang dikeluarkan tadi, penghitungannya seperti apa gitu? Apakah sudah menggunakan besaran-besaran penggantian yang diterbitkan dalam Kemenkes 238 ya, yang sudah terbit itu, bagaimana menghitungnya ya. Jadi ini juga perlu dilihat karena terus terang pola layanan COVID ini juga harus dicermati lebih dalam gitu ya. Karena kita ketahui di dalam juknis yang sudah dikeluarkan, yang di cover, yang dibiayai oleh pemerintah itu yang ODP dengan usia di atas 60 atau kurang 60 tapi punya comorbid, lalu PDP, lalu juga confirm positif ya. Lalu bagaimana dilayaninya? Ternyata ada 3 opsi, di isolasi tanpa tekanan negatif, isolasi dengan tekanan negatif, dan ICU. Nah juga kita harus prediksi atau proporsionalkan berapa lamanya di ruang isolasi, berapa lamanya persentase yang di ICU, ini juga penting sekali gitu ya. Lalu bagaimana yang tanpa comorbid dan dengan comorbid ya. Saya melihatnya mungkin di awal-awal karena late diagnose ya, mungkin dirawatnya hanya pendek karena dia datang sudah beberapa hari sakit di rumah ya, sehingga biayanya akan kecil. Tapi kalau sekarang mungkin karena sudah ada screening, rapid test dan macam-macam, bisa saja dirawatnya bisa 14 hari misalnya, karena kebijakannya harus 2 kali PCR negatif ya. Nah ini mungkin pola karakteristik begini juga harus dilihat ya. Termasuk saya juga ingin tahu untuk contact tracing ini seperti apa ya. Karena memang betul yang di dalam Kemenkes 238 itu sebetulnya penggantian. Kalau nanti besarannya apakah reasonable menurut Prof tadi ya, ini sebetulnya penggantian yang dibuat rata gitu ya di dalam Kemenkes itu. Jadi tidak merupakan reimbursement ya. Jadi ini juga menjadi catatan. Lalu juga kita
perlu juga perhitungan tentang logistik yang ada dilakukan oleh Kemenkes, BNPB ya, untuk di drop ke daerah-daerah ya. Lalu juga bagaimana Wisma Atlet, karena di dalam klaim ini sebetulnya Wisma Atlet tidak diperhitungkan ya. Mungkin itu bagaimana untuk masukan saya ya, ataupun nanti juga dalam menghitung besaran pembiayaan layanan di rumah sakit ini juga perlu ada mungkin dielaborasi atau dikonfirmasi ulang ya. Kalau mengenai human capital loss mungkin saya tidak banyak, juga termasuk tadi doubling time, pemodelan saya juga bukan ahli epidemiologi ya, tetapi yang human capital loss juga ini sepertinya kita harus tetapkan yang layak itu kita pakai besaran yang mana gitu ya, supaya kita pun bisa memahaminya dan acceptable untuk angka tersebut. Barangkali itu saja. Terima kasih untuk hasil penelitian ini. Terima kasih Bu Yani. Nanti kita akan sekalian bahas bersama. Selanjutnya mungkin kita dengarkan komentar dan masukan dari Pak Ede dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI ya. Dipersilakan Pak Ede. Mungkin perlu di unmute kali. Sebentar. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih Mas Deka, Mas Dono dan teman-teman. Selamat nih, luar biasa. Langkah yang maju ya. Kalau kemarin kita berkutat dengan estimasi kasusnya, sekarang sudah masuk ke estimasi ekonomi, kerugian yang barangkali juga mudah-mudahan dengan disampaikannya kerugiannya, kita bisa lebih sadar dan lebih mau bertindak gitu. Saya ada beberapa poin gitu ya. Yang pertama adalah laporan kasus positif hasil yang kan terlambat 5 hari, mengingat kemampuan tes kontrol yang terbatas. Nah, ini kasus ini kecil dibandingkan dengan estimasi. Barangkali ini yang harus di-push ya, bahwa sebenarnya kasusnya besar dan merugikan sekali gitu ya. Ini barangkali hasil perhitungan ini bisa mengingatkan itu. Kemudian yang kedua, barangkali ini tim bisa memberikan pencerahan nih, karena padanan intervensi tim FKMUI dengan SIMCOPED ini sepertinya tidak sepadan. Satu moderate, satu mild, moderate, kemudian yang satu lagi suppressive dan lain-lain gitu. Barangkali ini semoga istilahnya beda sedikit, tapi mestinya kan nggak terjauh beda ya. Nah, yang berikut saya seperti Bu Yani tadi, memang variasi pelayanan belum terlihat, ke depan barangkali ini bisa lebih diperhitungkan, karena barangkali akan ada efek dan pembiayaan yang berbeda. Nah, mungkin ini juga buat Bu Yani nih, apakah pemerintah sudah menghitung dengan 7 triliun yang sudah dialokasi ini? Karena toh pada prakteknya, kalau saya cek beberapa pemerintah daerah, ternyata mereka juga mengalokasikan dari uang mereka sendiri, dari APBD ya. Nah, kemudian barangkali kalau lihat seperti ini, metode perhitungan fokus kebiayaan pelayanan, ya, ekspor. Namun ternyata rekomendasi yang paling kuat tadi, itu to prevent, jadi back to basic. Dan ini barangkali PR berikutnya, ini bisa Prof. Bula dan teman-teman kita semua untuk mendorong INAHEA untuk melakukan rilis-rilis yang lebih, sedikit, menggedor lah ya, supaya ingat gitu ya, bahwa itu ada persoalan. Saya juga setuju bahwa memang persoalan kita ini mungkin juga bisa dipikirkan ke depan, misalnya gimana caranya to prevent ini gitu ya. Nanti bisa lebih detail, misalnya ini puskesmas mesti diberesin, rumah sakit juga, kemudian juga ini misalnya optimasi kesehatan masyarakat pada pandemi tadi sudah disebutkan sih ya, misalnya KIA, KB ini kan tetap ibu hamil dan lain-lain, imunisasi gizi, karena asumsinya Promkes P2P ini sudah fokus ke COVID. Nah, yang program ini yang di puskesmas mesti diberesin. Nah, ini kan membutuhkan biaya sendiri kalau konteksnya adalah yang tadi disebutkan, yaitu justru to prevent gitu. Nah, kemudian ini efisiensi pelayanan rumah sakit gara-gara orang takut berobat. Ini juga mungkin pertanyaan yang barangkali seperti itu. Nah, saya kira itu, kalau yang lainnya ini kan ada yang non-health ya, barangkali itu yang mesti kita pikirkan. Ternyata apa yang kita
biarkan ini bisa jadi makin hari makin besar dan kita tidak ingin itu terjadi gitu. Apalagi barangkali beberapa modeling itu kan sudah juga ini apakah nanti masuk sensitivity analysis, yang jelas modeling itu sudah mulai memikirkan efek mudik gitu ya. Kan sebelum kemarin ini sudah banyak yang mudik. Kemudian nanti mudik ya misalnya di Jakarta sudah selesai, balik lagi ke Jakarta. Jadi akan ada reinfection di Jakarta gitu. Nah, ini barangkali juga harus dilihat. Ya, saya sih tidak berharap ini menjadi berkepanjangan. Tentu saja kita tidak mau kerugian terus-menerus. Baik, barangkali itu dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ede atas masukannya. Untuk kita sudah mendengarkan komentar dan masukan dari 3 pembahas. Totalnya kita ada 6. Mungkin kita sekarang coba mendengarkan respon dari tim peneliti dan tim penyaji terhadap 3 komentar dari 3 pembahas tadi. Mungkin dimulai dari Prof. Hasbullah, Bu Yani, dan komentar dari Prof. Hasbullah, Bu Yani, dan Pak Ede. Dipersilakan, Pak Dono dan tim. Baik, terima kasih. Terima kasih atas masukannya dan komentarnya, Prof. Hasbullah, Ibu Kalsum Komariani, dan Pak Edi Suredelman. Penelitian ini adalah penelitian yang quick and dirty. Jadi kami tentu saja kita semua tidak punya keleluasaan waktu yang cukup untuk bisa meneliti secara rigid academically. Jadi kami melakukan ini dalam rangka membantu menganalisis secara cepat kemampuan pemerintah untuk menangani masalah ini. Jadi ada beberapa, kalau Bu Yani tadi membicarakan secara lebih detail tentang modelnya seperti apa, kami sudah masukkan semua angka-angka yang digunakan dari keputusan Menteri Kesehatan nomor 238 dan sebagainya. Sudah kami masukkan juga berbagai asumsi-asumsi yang ada di dalamnya, bahkan kami hanya menggunakan asumsi yang paling rendah. Contohnya, misalkan isolasi dengan tekanan negatif, itu kami gunakan angka yang paling rendah karena kenyataannya tidak terlalu banyak rumah sakit di Indonesia yang punya kemampuan seperti itu. Bahkan yang punya saja kapasitas kamarnya hanya sedikit. Juga berapa hari dirawatnya dan sebagainya tadi kami sudah double check, bukan cuma dari standar yang ada, tapi juga kami cek ke rekan-rekan yang di rumah sakit. Maksudnya pada praktisi di rumah sakit, apakah angka ini masuk akal atau sebagainya dan sebagainya. Itu dari sisi isi modelnya. Tentang kontak tracing dan lain sebagainya, ini memang lebih dan tesnya sendiri memang lebih sulit untuk dimodelkan karena pertama harga tes PCR misalkan itu tidak ada standarnya. Apalagi pemerintah baru membeli alat-alat tes baru dan lain sebagainya. Jadi kami pergunakan angka satu tes sebesar 1,5 juta rupiah, di mana itu adalah angka yang semula dikemukakan oleh Pak Siswanto, kepala Balitbangkes beberapa hari lalu. Tapi juga misalkan di Rumah Sakit UI sudah melakukan tes PCR secara independen harga 1,6 juta rupiah. Itu lebih tinggi dari angka yang kami gunakan dan lain sebagainya. Jadi kami sudah berusaha untuk membuat ini seakurat mungkin, tapi sesuai dengan masukan juga dari Pak Hasbullah dan juga masukan dari beberapa pertanyaan rekan-rekan yang ada di Zoom group chat ini, pertanyaan langsung yang bilang bahwa angkanya ini mungkin perlu di stratifikasi berdasarkan jenis penyakit, berdasarkan umur, dan lain sebagainya. Betul sekali, ini akan kami lakukan sesudah ini. Jadi sampai saat ini kami baru melakukan secara average saja, karena tidak ada waktu, tapi mudah-mudahan dalam seminggu ke depan kami akan update semua angka-angka kami, semua prediksi kami, supaya lebih akurat lagi, agar bisa menggambarkan situasi yang sebenarnya. Kemudian Bu Yani juga berkomentar tentang Pak Hasbullah juga tentang prediksi-prediksi epidemiologi, angka-angka doubling times dan sebagainya. Tentu saja ahli manapun tidak ada yang bisa 100% akurat. Dan yang dilakukan oleh tim SIM COVID ID ataupun tim FKM UI itu semuanya menggunakan best available evidence
dan best prediction. Tentu saja kebijakan pemerintah juga tidak bisa 100% diikuti prediksinya dari sisi akademik. Jadi kami hanya menggunakan prediksi-prediksi dari mereka yang memang spesialisasi ke arah ini. Kami sendiri tidak mengklaim sebagai ahli epidemiologi dan ahli statistik, maka dari sebab itu kami menggunakan prediksi-prediksi yang digunakan oleh tim-tim yang sudah banyak didengar, termasuk didengar oleh pemerintah langsung. Baik, itu kurang lebih komentar saya. Saya mintakan tim lain, mungkin Pak... silakan. Pak Kamal ada komentar, mungkin Pak boleh di-unmute. Pak Bu Atik dan yang lain. Silakan, anggota tim, silakan bisa tambahkan jika bersedia. Pak Kamal, silakan. Masih mute, Pak Kamal. Barusan di-unmute, terus mute lagi. Nah, terima kasih Pak Dono, terima kasih Mas Deka dari London. Kemudian terima kasih pula kepada Prof. Hasbullah, Bu Yani, Pak Ede, terima kasih atas inputnya yang sangat konstruktif terhadap penelitian kami. Kalau kita coba lihat dari 3 masalah besar, jadi memang persoalan yang pertama adalah data, tadi dikomentari masalah komparasi modeling, memang kita sangat terbatas soal data. Kita harus berani untuk mengakui bahwa underreported. Jadi apa yang kita punya sekarang adalah mencoba untuk membangun sebuah perhitungan berdasarkan dari modeling yang dibuat oleh teman-teman. Jadi kita coba untuk mengakomodir itu, kemudian mencoba menghitungnya dan mengeluarkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi soal masalah pelayanan kesehatan, ya betul. Kita juga bermasalah di sini. Kita melihat bahwa kualitas layanan yang ada di rumah sakit, jumlah rumah sakit, kemudian ventilator, kemudian tenaga kesehatan, itu menjadi masalah tersendiri. Dan yang ketiga adalah masalah pembatasan, social distancing. Jadi 3 kunci ini menjadi persoalan ketika kita mencoba untuk mengeliminir persoalan yang ada dari masalah COVID. Belajar dari Jepang, karena posisi saya sekarang ada di Jepang. Jadi, variasi doubling time itu bisa dilihat secara lebih detail. Misalnya di Osaka. Di Osaka itu 6 hari, kemudian di Tokyo 5 hari. Mereka bisa langsung melihat itu. Kemudian tracing kontak juga bisa dilakukan secara akurat. Jadi, ditambah dengan kesadaran warga, meskipun PSBB, misalnya di Jakarta, seperti disampaikan oleh Gubernur bahwa sudah dilakukan, tapi juga kesadaran itu tidak begitu terlihat lebih bagus. Kalau di sini kesadaran warga relatif lebih bagus. Kemudian preventif, saya juga menggarisbawahi komentar dari Pak Ede, ya betul Pak. Preventif dan promotif, itu adalah salah satu kunci besar di mana Jepang bisa mencoba untuk mempertahankan kenaikan kasus dari hari ke hari. Ada model-model yang atraktif di situ, misalnya mereka mencoba untuk membuat anime, menempelkan, kemudian menutup semua pengering di mall untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi kuncinya promotif dan preventif. Mungkin itu Mas Deka dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kamal sharingnya dan responnya. Selanjutnya Bu Atik mungkin ada komentar juga. Atau Pak Ipik? Ya, terima kasih Pak Deka. Ya. Terima kasih Pak Dono. Ya, betul sekali Ibu Yani untuk terkait dengan biaya pelayanan di rumah sakit. Memang kami menggunakan PMK yang dikeluarkan oleh Kemenkes untuk menghitung biayanya begitu. Dan memang dari PMK itu sangat dipengaruhi lama hari rawat. Jadi ketika kami membangun model, kami harus bisa memisahkan memprediksi juga berapa proporsi yang akan ke ICU, berapa proporsi yang ke
ruang isolasi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Dono, dan juga untuk lama hari rawat kami memang bertanya kepada beberapa rumah sakit besar dan juga rumah sakit pendidikan yang menjadi tempat rujukan. Jadi kami bertanya kepada beberapa rumah sakit tentang berapa lama hari rawat untuk kasus-kasus COVID, dan berapa lama hari rawat untuk ICU dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bu Atik. Jadi seperti tadi disampaikan ya, saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan upaya atau perjuangan prevensi dan promosi, bahwa seperti tadi disampaikan oleh Prof. Hasbullah juga, doubling time ini untuk meningkatkannya kita perlu berjuang keras dari sisi memperketat PSBB, meningkatkan testing, biar tahu di mana besaran masalahnya, berapa besaran masalahnya, dan juga untuk mensupport rumah sakit ya dari sisi nakes, APD, ventilator dan sebagainya, sehingga angka kematian turun, angka penularan turun, sehingga dari sisi biayanya juga nanti akan ikut turun. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan dari 3 pembahas lagi, Prof. Ridwan, Pak Purwanto, dan Bu Nini. Kita pertama mungkin dipersilakan dulu ke Pak Purwanto. Apakah sudah siap? Dipersilakan, Pak. Pak Purwanto, ID-nya Pak ya? Pak Purwanto. Atau sambil persiapan Pak Purwanto, Pak Prof. Ridwan, apakah sudah siap? Ya, Prof. Ridwan. Dipersilakan, Prof. Mic-nya. Ya. Halo. Ya, dipersilakan, Prof. Halo. Kita bisa dengar. Ya, baik. Makasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, Mas Dono, Prof. Hasbullah, dan Mas Dian, dan teman-teman peneliti. Luar biasa sekali. Di tengah pandemi ini masih sempat memikirkan untuk riset. Saya sangat ada beberapa yang ingin saya komentari sebelum masuk ke hal yang rekomendasinya. Yang pertama dari sisi koordinasi manajemen pengendalian pandemik ini, yaitu lemahnya atau kurang pemahaman masyarakat tentang konsep kedaruratan kesehatan masyarakat itu. Itu bisa menjadi catatan atau background dari riset ini dilaksanakan. Yang kedua, interpretasi tentang PSBB itu bagi daerah sangat bervariasi. Ada daerah yang mengartikan dengan membentuk program pembatasan sosial berskala kecil. Ada daerah yang mengembangkan dengan pembatasan sosial berskala regional. Nah, ini kan nanti membawa konsekuensi kepada penanganan yang sangat bervariasi antar wilayah. Yang ketiga adalah dari sisi manajemen tentang pengusulan daerah di dalam penerapan PSBB yang harus memenuhi beberapa syarat atau kriteria. Sementara kita pahami semakin dini pengendalian pandemi ini, semakin bisa kita menurunkan kurvanya. Jadi hasil kajiannya itu butuh jumlah kasus yang meningkat terus-menerus dan seterusnya. Saya punya usul, memungkinkan nggak setiap daerah melakukan self-assessment dengan model scoring yang dikembangkan oleh Satgas, oleh kementerian, sehingga masing-masing kabupaten atau provinsi mampu mengakses dirinya bahwa dia sudah layak mengajukan PSBB dengan skor seperti ini gitu. Yang keempat adalah alur komunikasi yang masih birokratis sekali, sehingga kecepatan pengendalian COVID ini cenderung simpang siur antar leader, antar pemimpin.
Kemudian ketersediaan alat di daerah, terutama untuk tes PCR atau rapid test-nya, itu ada daerah yang setelah melapor ada kasusnya 5, sampai hari ini tidak pernah bertambah. Padahal ini adalah penyakit menular dengan angka pertumbuhan yang jalan terus, ya, dengan reproduksinya 2-3 gitu. Kemudian untuk studinya Mas ada rekomendasi di bagian rekomendasi 2 dan 3. Saya lebih fokus pada rekomendasi yang terkait dengan penjabaran untuk tetap memperhatikan penyakit yang berpotensi epidemi yang lain, katakanlah DBD. Itu tidak pernah dibahas di pembahasan sebelumnya. Mungkin juga bisa menjadi salah satu keterbatasan atau hal yang disinggung di bagian awal studi ini. Yang kedua terkait dengan implikasi studi ini pada kebijakan. Ada baiknya, ini sumbang saran ke peneliti, bahwa ada implikasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga kalau pemerintah ingin mengambil tindakan pada yang bersifat urgen mendesak, maka yang jangka pendek segera bisa dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan angka pertumbuhan kasus yang masih bertambah dan gelombang pandemik. Berikutnya ini Mas, halo. Gelombang pandemi antar wilayah itu sangat bervariasi Mas. Satu lagi. Ya, silakan Pak. Gelombang pandemi atau epidemi ini antar wilayah itu bervariasi. Setelah epicenter seluruh Jawa merah, sekarang masuk ke Sulawesi, gelombang berikutnya ke wilayah lain. Makasih. Terima kasih Prof. Ridwan. Banyak masukan tadi, komentar terkait modelingnya juga dan terkait implikasi kebijakan dan semua keterbatasan untuk daerah ya, poin-poinnya. Selanjutnya kita ke pembahasan yang berikutnya. Pak Purwanto sepertinya belum bisa bergabung pada kesempatan ini. Kita langsung mempersilakan pada Bu Nini dari Komisi 9 DPR RI. Dipersilakan Mbak Nini. ID-nya apa ya? Nihayatul Wafiroh. Ada? Ya, silakan. Ya, silakan Mbak Nini. Bentar. Ada Gojek nganterin GoFood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Deka, Mas Dono sudah mengajak saya. Saya jadi merasa sangat grogi karena kayaknya sepertinya hanya saya yang bukan dari dokter atau kesmas. Saya dari Tafsir Hadis, Mas. Jadi mohon maaf nanti kalau sebelumnya nggak nyambung. Oke, saya ingin membahas, pertama saya ingin mengomentari soal penelitian ini. Yang kedua saya ingin membahas secara umum mengenai anggaran 75 triliun yang dianggarkan melalui Perpres yang ada, yaitu 405,1 triliun yang dianggarkan oleh negara mengenai COVID ini. Karena kebetulan saya baru semalam selesai jam 1 rapat dengan Kementerian Kesehatan yang terkait masalah ini. Pertama untuk penelitian ini luar biasa, cuman mungkin memang yang belum dihitung adalah mengenai pasien yang isolasi mandiri. Karena pasien isolasi mandiri ini di beberapa tempat cukup banyak, dan ternyata juga butuh pendekatan yang tidak mudah, karena beberapa pasien mandiri ternyata benar-benar mandiri yang tidak mendapatkan pantauan dan juga tidak mendapatkan suplai, even itu hanya sekedar vitamin saja itu tidak mendapatkan suplai. Selanjutnya mengenai dana COVID 405,1 triliun yang alokasinya 75 triliun untuk kesehatan, 110 triliun untuk perlindungan sosial, 150 triliun untuk pemulihan ekonomi, dan 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR.
Jadi kesehatan hanya 75 triliun. Ini bukan untuk Kementerian Kesehatan, tapi untuk kesehatan. Jadi seluruh invoice yang terkait kesehatan larinya ke 75 triliun. Cuman yang menarik di sini, 75 triliun itu hanya diperuntukkan untuk tiga hal, yakni pembelian alat kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, dan peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan. Kebetulan saya tadi malam baru rapat. Jadi di Kementerian Kesehatan ini mengenai dana ini yang versi terbaru, karena ini ada beberapa versi. Minggu lalu kita sudah mendapatkan semacam rekapitulasi kebutuhan dan rincian kebutuhan dari anggaran yang ada. Nilainya berbeda-beda. Yang terakhir yang semalam baru disampaikan oleh Pak Sekjen dan juga beberapa dirjennya, yaitu sekitar 70 triliun 749.671 sekian. Ini fokusnya pada 7 poin. Yang pertama adalah penyelidikan epidemiologi dan deteksi kasus. Yang kedua adalah penyediaan alat kesehatan, rumah sakit, dan bantuan operasional UPT vertikal. Yang ketiga, peningkatan sarpras laboratorium dan jejaring laboratorium. Yang keempat adalah klaim biaya pelayanan kesehatan, tadi yang sudah mungkin banyak disampaikan, penyediaan alat pelindung diri, tenaga kesehatan, dan logistik kesehatan lainnya. Jadi di sini ada pembelian alat AP, kantong jenazah, dan sebagainya, tapi belum masuk pada persoalan penguburan. Jadi biaya penguburan belum masuk di sini. Selanjutnya, nomor 6, kebutuhan obat, dan terakhir insentif tenaga kesehatan. Dan 8 subsidi BPJS Kesehatan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dana 75 triliun ini bukan dana 75 triliun, tapi dana 405,1 triliun ini dana yang belum jelas dari mana. Jadi ketika kita mendiskusikan 75 triliun ini, sebenarnya di situ ada beberapa poin, termasuk poin untuk penyediaan ventilator, memberikan insentif, dan sebagainya. Itu kita tidak tahu kapan bisa eksekusi. Bisa jadi penyediaan ventilator itu dananya adanya mungkin 3 bulan lagi setelah COVID selesai. Jadi dana-dana tersebut belum jelas-jelas ada di Indonesia, di pemerintah. Jadi 75 triliun kalau kita bilang bahwa ini dana masih dana halu gitu ya, belum jelas keberadaannya. Dan termasuk yang menjadi ganjalan kita, yang semalam juga saya kejar, tidak ada dana untuk penelitian. Penelitian dalam artian penelitian untuk mendapatkan obat. Karena saya ingat betul, dan itu juga pernah saya sampaikan ke Presiden dan juga Kementerian Kesehatan, masukan dari teman-teman Mas Dika dan teman-teman itu ada beberapa poin yang saya pikir cukup bagus. Yang pertama adalah bagaimana kita juga harus memikirkan gugus ini, memikirkan kontennya, delay-nya, lalu research-nya dan mitigasinya. Jadi research-nya ini yang belum ada. Jadi bagaimana kita bisa membuat vitamin, membuat obat atau apapun lah, kalau kita penelitian itu tidak ada. Jadi mereka pun kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman dari Balai Penelitian dan Laboratorium tentang genom ya, genom or genom bahasanya. Genom, Mbak. Genom. Terima kasih. Nah, kelihatan kan Mas Dika kalau aku tafsir hadis. Jadi genom itu ternyata memang sampai sekarang mereka masih melakukan penelitian, masih belum keluar, sampai sudah 1 bulan lebih memang belum keluar. Jadi ketika mereka dari Pharmakes membuat semacam rekomendasi obat yang belum bisa saya pikir, karena kita sendiri belum tahu betul COVID-nya yang ada di Indonesia ini jenis apa. Tidak ada dana penelitian. Yang kedua, tidak ada dana untuk seperti yang disampaikan Mas Kamal tadi, yang di Jepang, di sini tidak ada dana untuk sosialisasi, promotif, preventif, tidak ada. Jadi saya tidak tahu ketika melakukan promosi-promosi, contoh yang seperti Ketua Gugus, Pak Doni melakukan promosi di TV, saya tidak tahu itu menggunakan dana mana. Bisa jadi itu dana dari Kementerian Komunikasi,
Bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas tidak ada dalam skema 405,1 triliun itu tidak ada. Dan yang penting lagi adalah memang kita permasalahkan salah satunya adalah soal BPJS. Di situ BPJS itu termasuk dana yang masuk dana 75 triliun. Kita melihat bahwa BPJS ini bukan dana COVID harusnya, tapi ini dana yang reguler. Dana yang reguler yang dilakukan. Toh juga ketika seseorang mau melakukan tes PCR rapid test itu tidak bisa menggunakan dana BPJS. Kalau setelah tes swab PCR itu menggunakan dana pribadi tidak bisa diklaim ke BPJS. Lalu kalau sudah dinyatakan positif itu menjadi tanggungan APBN. Jadi tidak di BPJS lagi. Nah, kenapa itu ada di situ BPJS? Nah, ini yang kemarin sempat kita menganggap bahwa ini dana siluman yang masuk ke situ. Karena sebenarnya kalau kita melihat beberapa bulan sebelum Desember itu sekitar Oktober November ketika saya teriak-teriak dengan teman-teman Komisi 9, kita minta agar PBPU yang kelas 3 yang membayar mandiri kelas 3 itu tidak dinaikkan. Karena kalau kelas 3 itu kemarin kan naik dari 25.500 per orang tiap bulan menjadi 42.000. Kita minta agar tidak naik atau paling tidak kalau naik selisihnya 16.500 itu dibayari oleh negara. Nah, Mbak ini maaf, mungkin 1 menit lagi Mbak ya. Oke. Nah, inilah yang akhirnya ada tiba-tiba muncul di dana itu ada dana 30 juta untuk peserta. Padahal kita sudah mengunci dana BPJS, ada peserta BPJS yang perlu dibayari yang tidak perlu naik itu cuma sekitar 19.961.569 peserta. Ini tiba-tiba ada 30 juta, kami tidak tahu itu dana dari mana. Dan itu untuk 3 bulan sekitar 3.780 hitungannya seperti apa? Karena kebutuhan kita kalau cuma membayar selisihnya 16.000 itu butuhnya cuma 988 miliar, tidak sampai 3 triliun. Kalau 3 triliun berarti tidak membayar selisihnya tapi membayar semuanya 42 ribu. Jadi sebenarnya 30 juta peserta itu dari apa? Dan ini BPJS ini saya pikir bukan dana COVID ya, yang itu harus dikeluarkan. Jadi 75 triliun saya pikir masih sangat kurang untuk persoalan kesehatan. Pemerintah lebih fokus pada persoalan peningkatan ekonominya, tapi pada persoalan preventif, sosialisasinya, promotifnya, saya pikir kurang termasuk persoalan penelitian. Itu saja, Mas. Mas Deka, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nini. Nanti kita akan sekalian bahas bersama. Terakhir mungkin saya mempersilakan Bu Fensia ya dari Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan. Persilakan Bu. Apakah sudah bisa di-unmute? ID-nya apa ya? Bu Fensia. Bentar. Bu Fensia coba ini berusaha ngomong mungkin kelihatan. Atau diangkat tangan. Atau angkat tangan ya, ada opsi Oke, ya, ketemu. Oke, dipersilakan Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Ikutan manggilnya Pak Deka, Pak Dian Kusuma ya. Tentunya apresiasi dan luar biasa kepada Perkumpulan Ahli Ekonomi, Health Science. Terima kasih Pak Dono dan tim. Bapak Ibu sekalian, ini topiknya tentang perhitungan ekonomi kesehatan. Sebenarnya saya tidak pakar dalam hal ini, namun saya coba untuk melihat dari aspek public health atau kesehatan masyarakatnya saja. Sedikit pandangan dari sudut kesehatan masyarakat yang kami miliki dengan mencermati pertama, besaran biaya yang harus ditanggung pemerintah dalam 1-2 bulan ke depan dalam hal ini dalam menghadapi puncak kurva. Kedua, keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah menanggung biaya pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, tentunya menyadari bahwa estimasi biaya tidak menghitung semua komponen biaya atau belum menghitung semua komponen biaya yang sesungguhnya diperlukan.
Maka tidak bisa ditunda lagi bahwa satu, perlu pengawasan ketat disertai dengan penegakan sanksi, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang kita kenal di daerah yang sudah ditetapkan agar efektif memutus rantai penularan yang dibuktikan dengan berkurangnya laju pertambahan kasusnya. Itu sudah ditetapkan di dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 dan kebetulan direktorat kami menjadi sekretariat di sana. Dan kedua, persepsi tujuan daripada PSBB harusnya memang sama di semua lini, baik vertikal maupun horizontalnya, dan di lintas sektor, sehingga pada implementasinya di lapangan, semua lini dan sektor bergerak sinergis atau selaras, saling mendukung tercapainya tujuan daripada PSBB tersebut. Yang ketiga, perlu upaya terobosan lain yang lebih agresif dalam memutus rantai penularan. Misalnya diberlakukannya karantina wilayah terbatas, pada unit kecil barangkali seperti RT, RW dengan dukungan logistik kebutuhan dasar dan kesehatan yang cukup oleh pemerintah, dan harapannya tindakan ini sudah waktunya dilakukan. Sekali lagi karena sekarang ini kita masih mampu. Dan keempat, tujuan PSBB dan intervensi agresif seperti karantina wilayah terbatas pada dasarnya dilakukan untuk melandaikan kurva pertambahan daripada kasus dengan menambah periode doubling. Secara ekonomi kesehatan, mungkin memperpendek periode doubling kasus, diprediksi dapat mengurangi kebutuhan biaya secara bermakna tentunya. Dan selain itu, intervensi agresif dilakukan untuk buying time sampai tersedia vaksin dan atau obat yang efektif, gitu. Kemudian yang kelima, setuju tentunya dan mendorong tersedianya testing skala besar, tadi yang apa yang direkomendasikan oleh Pak Dono dan tim, dengan PCR sebagai kebutuhan yang sangat mendesak saat ini untuk menangkap orang tanpa gejala khususnya yang terinfeksi agar cepat dilakukan isolasi. Upaya ini terbukti efektif menekan laju pertambahan penyakit. Yang keenam, manajemen, saya mengomentari di rekomendasi tadi, bahwa manajemen penanganan kasus di rumah sakit tentu menurut kami sudah sesuai dengan protokol yang seharusnya. Dan yang ketujuh, untuk pencegahan dan pengendalian penyakit epidemik lainnya, baik itu tadi sampaikan DBD, TBC, dan lain-lainnya, itu dengan lewat rapat dengar pendapat dengan Komisi DPR RI Komisi 9 beberapa waktu yang lalu, sudah mendapat arahan bahwa tetap harus dikendalikan dan dicegah, dan anggarannya tidak boleh dialihkan ke yang lainnya. Kira-kira demikian. Nanti mungkin koreksi dari Bu Nini, mohon izin Bu. Dan yang kedelapan, tepat sekali minggu terakhir April ini adalah Pekan Imunisasi Dunia yang tadi juga direkomendasikan, di mana segala aktivitas dan kegiatan yang harusnya dilakukan perlu kami teruskan dengan metode lain tentunya, yaitu memanfaatkan teknologi yang tentunya juga tetap melibatkan para ahli terkait imunisasi. Kemudian untuk penanganan kasus di rumah sakit, barangkali saya tidak banyak komentar karena memahami keterbatasan yang bisa disediakan ke pemerintah dalam melengkapi kebutuhan penanganan yang baik. Namun demikian tadi kami sudah menyampaikan harapannya memang semua sudah sesuai dengan SOP atau protokol yang ada. Mungkin demikian sedikit pandangan dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Deka. Terima kasih Bu Fensya. Selanjutnya kita coba dengarkan respon dari tim peneliti. Dipersilakan. Silakan yang lain jika ada tim yang lain. Pak Kamal atau Pak Cahyo, Pak Ipik. Kita juga mungkin mudah-mudahan kalau ada waktu ingin coba mendengarkan masukan juga dari Pak Usman dan Pak Prof. Akmal ya. Jika belum ada dari tim, dipersilakan mungkin di-unmute Prof. Akmal dan Pak Usman. Untuk memberikan masukannya. Pak Usman nggak bisa saya unmute. Oke, Prof. Akmal kali. Ya, nggak bisa juga nih. Bisa juga. Oh, ya, ini ya. Khususnya pindah ke NH kayaknya. Oh ya.
Mohon Bisa dibantu Pak Deka? Ya, Prof. Akmal dan Pak Usman, Bu, kalau bisa. Oke, baik, sebentar ya. Ya. Sementara itu, biar saya dulu terima kasih kepada masukan informasinya dari Ibu Nini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 9, sangat kami hargai. Kemudian dari Ibu Fensya dari Kementerian Kesehatan, terima kasih. Mungkin nanti kita mintakan komentar atas informasi yang diberikan oleh Ibu Nini dari Bu Yani. Dari sisi pemerintah atas komentar yang sudah diberikan oleh Ibu Nini. Nantinya Pak Moderator dikasih waktu untuk Bu Yani lagi. Ya. Baiklah, Pak Usman sudah dipersilakan Pak Usman kalau ada masukan dan komentarnya. Oke, makasih. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, ada masuk ya. Jadi, yang pertama tentu saya mengucapkan ini bagus ya, luar biasa. London, Depok, Jogja, semua bisa terlibat. Dan... Saya Manchester, Pak. Saya di Manchester. Bahasanya luar biasa. Yang kedua sebenarnya sudah sangat bagus karena 2 hari yang lalu Bu Komaryani juga sudah sampaikan tentang bagaimana melakukan klaim terkait dengan pembiayaan COVID ya. Dan saya lihat perasaan Kemkes sudah ready itu dengan berbagai instrumen yang harus dipenuhi. Cuma ada beberapa memang catatan saya dari hasil ini. Pertama, masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari peserta tentang pertanggungan mana yang mesti dibiayai. Sebenarnya secara pembiayaan memang ini mesti tanggung jawab negara keseluruhan ya, termasuk juga biaya-biaya terkait dengan kebutuhan APD dan sebagainya. Termasuk tracing dan seterusnya, termasuk juga kegiatan-kegiatan lain, termasuk promotion. Tapi saya lihat memang yang dihitung Bu Yani lebih fokus kepada biaya pelayanan. Barangkali ini perlu masukan juga buat P2JK Kementerian Kesehatan, masukan-masukan sangat bagus. Yang ketiga, saya lihat memang bahasannya mengacu pada permodelan yang disampaikan oleh timnya Pak Pandu ya. Estimasi tentang model 1, model 2, model 3 itu kan 2,5 juta dengan case seperti itu dan sekian yang kira-kira menjadi PDP dan seterusnya dihitung. Masukan saya barangkali estimasinya dibuat 3 permodelan juga gitu biar komprehensif. Jadi estimasi biaya secara makro akan kita bisa dapatkan dengan berbagai variansi yang ada itu. Barangkali itu jadi prinsip dasarnya, rasanya ini sudah sangat bagus dan perlu ada tindak lanjut pengambilan kebijakan agar nanti memang punya basic data yang lebih baik. Yang terakhir perlu ada riset yang lebih mendalam barangkali dari penelitian ini agar kita dapatkan nanti betul-betul dari hasil ini untuk pengalaman kita ke depan bila terjadi hal seperti ini sebagai satu dokumen negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Usman atas masukannya. Prof. Akmal, apakah sudah bisa memberikan komentar? Ya, Pak Dian, saya tadi ya barangkali sudah beberapa, karena saya tadi on and off pergi. Cuma buat saya yang barangkali menjadi titik perhatian yang harus dihitung benar dan belum terhitung rasanya sih tadi yang di layanan primer memang. Karena kalau kita skenario-nya kita lihat model pelayanannya akan beralih kayak di negara-negara Eropa, di UK, di Swiss sama semuanya. Itu yang confirm yang positif juga sudah dirawat di rumah. Karena mereka nggak bisa memenuhi juga untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk yang confirm yang positif. Bayangkan kalau itu terjadi kita harus siap juga dengan seperti itu bayangan saya sekarang ini sebenarnya. Nah itu angkanya itu bisa banyak itu karena mereka betul-betul kasih pelayanan di rumah betulan. Artinya kalau kita bayangkan dokter puskesmas itu akan juga seperti itu, nanti akan harus melihat. Jangan dibayangkan itu bisa cuma hanya dengan telemedicine terus-terusan gitu yang seperti itu. Kalau yang orang yang katakan saja misalnya yang ODP aja tanpa ini gejala yang jelas itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau dia betul-betul kita terpaksa harus menyingkirkan lagi pasien ke situ, ataupun kalau nggak di rumah tempat perawatan
perawatan yang khusus seperti Wisma Atlet tapi di tingkat kecamatan, di tingkat desa dan sebagainya, itu jumlahnya bisa banyak barangkali Pak Dian kalau kita bisa hitung. Itu satu. Yang kedua juga barangkali tadi sudah sampai juga ya biaya tracer dan sebagainya semuanya yang terjadi adanya sebenarnya di layanan primer. Kalau bisa dihitung dengan baik barangkali juga bagus, dan sekaligus kita juga bisa tahu habis itu kemudian kapasitas kita yang sekarang ada di gap yang ada di layanan primer dalam keadaan biasa aja kita udah tahu masih sangat lemah. Apalagi sekarang dengan dikasih beban banyak sekali itu kegiatan di sana, pasti gap itu makin besar. Saya kira kalau itu dihitung dengan baik, bisa memberikan kontribusi juga untuk persiapan nanti ketahanan kita untuk selanjutnya, bahwa di layanan primer seperti apa sebenarnya pendanaan yang diperlukan untuk soal health emergency. Karena selama ini itu dihitung seakan-akan murah sekali gitu. Barangkali itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Akmal. Mungkin saya kasih kesempatan dulu Bu Yani, apakah bisa mengkomentari tadi dari Mbak Nini, ada informasi terkait dana ini ya, sosialisasi preventif dan promotif yang mungkin belum dialokasikan. Mbak Eka, Bu Yani mungkin tolong di unmute. Ya. Sorry. Silakan Bu Yani. Ya. Terima kasih. Tadi mungkin tentang anggaran JKN ya di dalam anggaran COVID. Jadi setelah ada putusan Mahkamah Agung yang menghapus atau menganulir kenaikan peserta JKN untuk kelompok PBPU BP ya, baik kelas 1, 2, 3, maka konsekuensi artinya besaran iuran ini akan turun ya ke Perpres 82 khusus untuk peserta PBPU. Namun ada solusi dari pemerintah yang nanti sebentar lagi akan diterbitkan revisi Perpres 82 yang kedua ya setelah Perpres 75. Ini sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan ya dengan Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Besaran iuran PBPU akan disubsidi. Jadi peserta mereka tetap bayar yang kelas 3 ya 25.500. Sisanya akan dibiayai oleh pemerintah pusat APBN. Jadi barangkali tadi yang insert di dalam anggaran COVID itu disiapkan untuk subsidi peserta PBPU. Jadi intinya memang bagaimana program JKN ini juga harus sustain, maka pemerintah mengambil inisiatif untuk memberikan subsidi parsial kepada peserta PBPU kelas 3. Mungkin itu Pak Deka, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yani. Mungkin sebelum kita tutup, ada komentar atau tambahan dari tim peneliti atau dari pembahas yang lain? Mas Deka, ya. Ini kalau Pak Cahyo, Pak Purwa nggak bisa di-unmute, sama Pak Jazuli juga nggak bisa ya. Nah mungkin Pak Ipik sama Bu Atik mungkin yang bisa ini. Kayak Pak Purwa nggak bisa nih, saya coba unmute nggak bisa. Makasih, Mbak Eka. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Mas Deka. Ya, silakan Pak Ipik. Baik, terima kasih kepada seluruh pembicara, Prof. Hasbullah, dan seluruh pembicara yang lain. Memang betul sekali, proses yang kami lakukan mencoba untuk mendekati sedekat mungkin model yang sedang ada, tapi memang keterbatasan data ya yang menjadi kendala. Dalam diskusi-diskusi, kami coba sudah mengutip beberapa keputusan-keputusan
yang ada dan sumber-sumber data yang memang mendekati kepada model yang lebih realistis. Prinsipnya memang apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Hasbullah dan Bu Yani terkait dengan model, kita akan lakukan update terhadap model ini. Misalnya kemarin kami sudah mencoba mendekati bagaimana kira-kira rawat jalan dilakukan di rumah sakit, karena sementara ini model yang kita gunakan itu rawat jalan belum masuk di dalam model. Lalu dengan tadi ada masukan dari Bu Yani terkait dengan PSBB, Prof. Hasbullah juga mengatakan demikian, ada lagi dari Prof. Amiruddin ya, bagaimana PSBB mungkin kelihatannya perlu juga masukan-masukan, dan kami sangat terbuka untuk bagaimana nanti pola berikutnya adalah model PSBB, sehingga ini bisa menjawab ketika PSBB dilakukan itu bisa pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat bisa melihat gitu ada perubahan dengan pola PSBB. Nah ini asumsinya dia akan berpengaruh terhadap doubling time yang dengan tanpa PSBB dengan PSBB maka doubling time akan berpengaruh gitu. Termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Bu Nini ya terkait dengan sumber pendanaan lain. Kita sama-sama punya pertanyaan yang sama mungkin ya, bahwa memang sumber pendanaan yang 75T itu belum jelas. Tetapi kemudian kita melihat ada APBD 1, ada APBD 2, yang ini sebetulnya juga bisa digunakan oleh pemerintah daerah ya dalam kondisi darurat ini. Misalnya yang sudah beberapa kawan-kawan di puskesmas mengatakan bahwa mereka secara rutin ada transportnya, kemudian ada makanan untuk para ODP, dan itu dilakukan setiap hari. Itu artinya kan memang sudah harus dialokasikan anggaran. Nah, mudah-mudahan dengan pengembangan model berikutnya bisa membantu pemerintah-pemerintah daerah untuk mereka paling tidak punya acuan gitu. Oh, anggarannya segini loh kalau melakukan PSBB. Ini akan sangat membantu sekali. Termasuk juga tadi bagaimana cost of program itu kalau bisa secara keseluruhan, tidak hanya cost of treatment di layanan rumah sakit, tapi mulai dari program, ada program preventifnya dan sebagainya, sampai cost of treatment. Termasuk juga economic burden yang terjadi apabila ini telat di dalam penanganan. Dari saya mungkin itu saja, Mas Dika. Terima kasih, Pak Ipik. Selanjutnya kita coba tanggapi beberapa komentar dari dari chat room. Dipersilakan Pak Dono dan tim untuk menanggapi beberapa yang silakan. Pak Deka, lebih baik yang angkat tangan dulu, nanti yang chat ya saya yang coba jawab. Yang angkat tangan dari Ibu Ros ada beberapa. Mbak Eka boleh di-unmute yang angkat tangan? Saya nggak bisa lihat dari sini soalnya. Ibu Rosyana, kalau nggak salah tadi. Silakan Bu Ros. Sudah Bu. Silakan Bu Ros. Ya tadi saya sempat nulis jadinya, takut khawatir nggak ada kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya untuk tim peneliti, apakah TBC sudah masuk hitungan untuk estimasi biaya? Karena kita tahu Indonesia itu jumlah kasusnya nomor 3 di dunia setelah India dan Cina, TBC. Dan TBC adalah salah satu penyakit penyerta untuk lebih mudah kena corona. Artinya TBC plus corona. Kita ketahui tahun 2018 data itu ada 845.000 kasus baru TBC. Kalau kita hitung rata-rata berarti sekitar 2.315 kasus baru per hari. Artinya setiap 30 detik satu orang tertular TBC. Kemudian mengenai kematian juga itu lebih heboh dari corona. 67.000 orang meninggal per tahun, kalau kita bagi rata-rata adalah 183 orang per hari untuk TBC. Atau per jam, kalau kita nanti hitung sendiri, kita diskusi 2 jam, per jam itu orang TBC meninggal 13 orang. Nah, kesamaan TBC dan corona adalah sama-sama penyakit menular, sama-sama ditularkan dengan droplet, sama-sama cara pencegahannya sama, cara batuk yang baik, pakai masker dan sebagainya, ada kontak tracing.
Jadi apakah faktor TBC ini sudah masuk di situ? Dan saya perkirakan dengan penyakit mungkin sebagian besar yang sedang dirawat sekarang ini yang gejalanya berat atau perlu ICU itu mungkin mereka yang penyakit penyertanya adalah TBC. Dan juga satu lagi hal yang bisa ini usulan untuk Kemenkes juga, kebetulan sama TBC dan corona sama-sama di bawah Dirjen dari Penyakit Menular. Di TBC kan sudah ada kadar kontak tracing, mungkin itu bisa digunakan juga untuk kontak tracing pada corona. Ini sama kok, TBC sama corona sama sifatnya. Jadi itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ros. Mungkin singkat saja. Ada satu lagi, Pak Odang Mohtar. Mbak Eka boleh di-unmute. Pak Odang Mohtar. Yes, selamat sore. Sore, silakan saya Pak. singkat satu poin saja. Terima kasih kepada Inahya atas istilah saya, kita membentuk poros day to day. Dono dari London, didukung oleh UI dan sebagainya, untuk Pak Dono, Komandan Satgas COVID. Pak Doni ya. Pesannya apa? Menurut saya, penelitian ini kalau mau diteruskan silahkan, tetapi agar sampai kepada Pak Dono, Menteri Kesehatan, penting bagi kita secepatnya melakukan stop penularan COVID. Artinya apa? PSBB kita usahakan secepatnya, seefektif mungkin, kita hentikanlah perdebatan hal yang berkaitan setuju stop kereta api dan lain sebagainya. Fokus saja dengan bahasa rakyat, PSBB harus efektif untuk kepentingan kesehatan kita ke depan. Penelitiannya Dono London sudah jelas kok. Soal nanti diperbaiki dan sebagainya, proses waktu. Tapi dengan ini saja kita sudah harus bisa memutuskan langkah konkret untuk itu. Indonesia akan bangun kembali, mudah-mudahan tidak lebih dari akhir tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Prof. Hasbullah. Terima kasih remindernya, Pak Odang. Ada lagi kah yang mungkin dikasih kesempatan untuk unmute? Yang angkat tangan lagi? Kalau udah nggak ada, baik. Nggak ada sih, Mas. Nggak ada, ya. Silakan Ada. Mas Dono. Nggak Ada? Nggak ada. Alright, silakan Mas Dono. Baik, terima kasih atas Pak Odang. Saya sangat berterima kasih sekali atas masukannya. Saya sepakat bahwa kita semua bagian dari ingin membantu pemerintah, tapi kita harus bekerja sama semua. Bahwa tidak saatnya lagi untuk saling goyang-menggoyang. Yang penting adalah kita maju bersama, semua pakai niat yang baik. Mungkin ada cara yang kurang baik, kurang tepat, caranya yang kita coba ingatkan. Penelitian kami tidak berusaha untuk menakut-nakuti semua orang, tidak, sama sekali tidak, itu bukan niat kami. Tetapi pada intinya adalah kami ingin memprediksi kalau infeksi ini tidak bisa dikontrol, maka dampaknya bagi kita akan sangat besar, bagi kemampuan fiskal negara, dan sebagainya. Jadi cara yang paling tepat adalah menghambat, menurunkan angka infeksi yang ada, bukan di ujung di belakang, tapi kita stop di depan, jangan sampai ditambah. Apalagi kita tahu kapasitas layanan kesehatan kita terbatas. Sepakat sekali dengan Pak Odang. Kemudian saya juga coba jawab beberapa hal yang ada di Zoom group chat. Reagen terbatas, ini Bu Fensia, di bawah Bu Fensia, di bawah Kementerian Kesehatan sudah berusaha keras. Kemudian juga kita sudah lihat beberapa pemerintah sudah all out di sini, pemerintah pusat, Kementerian BUMN di bawah Pak Erick Thohir sudah melakukan juga, kemudian Dinkes DKI, Dinkes Jawa Barat, semua dinas provinsi sudah melakukan Dinkes, pemerintah provinsi yang sudah menyiapkan sendiri. Saya tahu beberapa tim yang ada di bawah Pak Anies Baswedan, di bawah Pak Ridwan Kamil, di bawah Jawa Timur, dan provinsi lain sudah bekerja sekeras mungkin untuk melakukan ini. Termasuk kami di Inggris, kami juga membantu sedapat mungkin apa yang bisa kami lakukan untuk bisa mendapatkan akses dan juga urusan training lainnya.
Terima kasih. Jadi kelulusan reagen dan PCR. Kemudian berikutnya adalah melihat pembiayaan yang besar dibutuhkan semua mengarah ke APBN, apakah ada pembiayaan dari BPJS Kesehatan? Saya bukan Ibu Bu Yani yang harusnya menjawab ini, tetapi sepanjang pengetahuan saya tidak. Karena BPJS Kesehatan adalah mengatur kegiatan-kegiatan yang bersumber pada anggotanya, mereka yang terdaftar di BPJS Kesehatan, walaupun teorinya kita semua harus terdaftar. Kalau khusus untuk yang bersumber pada wabah, pembiayaannya ditanggung negara langsung, tidak melalui BPJS Kesehatan. Itu yang saya ketahui. Kemudian kajian epidemiologis dari Aris Sunandar, zona merah dan sebagainya, saya kira ini bukan pada topik ini kita bahas. Hari ini daerah berlomba-lomba mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID. Betul, ini harus kita apresiasi. Namun demikian, seperti Bu Ros tadi garis bawahi, jangan sampai, dan kami juga harus bawahi, jangan sampai masalah yang penting jangka panjang seperti stunting, TB, dan lain sebagainya terlupakan. Sekaligus saya jawab pertanyaan Bu Ros tadi, apakah studi ini sudah masuk menghitung biaya pelayanan TB dan sebagainya? Belum, atau tidak. Yang kami fokuskan adalah pelayanan coronavirus saja. Tapi sebagai dampak dari ini, maka kami juga meng-acknowledge bahwa jangan sampai fokus kita, akhirnya kita sudah kehabisan nafas untuk bicara tentang COVID saja, sementara melupakan stunting, TB, DBD, TB, DBD, dan masalah-masalah kesehatan masyarakat jangka panjang. Kami sepakat sekali dengan hal yang dibuatkan Ibu Ros. Ya. Kemudian, apalagi sebentar, mungkin sedikit kesempatan kita beri pada Bu Nini, Baika, untuk ada respon. Singkat saja. Silakan, Bu Nini. Baika, Bu Nihayatul Wafiroh ya. Kita tolong di-unmute. Ya, silakan, Mbak. Terima kasih. Sebenarnya pada hari Selasa tanggal 14 April kemarin, kita Komisi 9 juga sudah memanggil, sudah rapat dengan Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah kita membahas penyakit-penyakit yang di luar COVID. Jadi soal TBC, DBD, stunting, itu kita sudah memastikan bahwa anggaran yang sudah kita anggarkan 2020 terkait penyakit-penyakit itu tidak dikurangi. Jadi tidak dikurangi, itu tetap, karena jangan sampai energi kita. Bahkan kita sudah mengusulkan bagaimana ada pemisahan rumah sakit yang khusus COVID dan rumah sakit yang non-COVID. Karena bisa jadi rumah sakit yang non-COVID ini yang tidak punya ruang isolasi dan sebagainya. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang pasien yang terlantar karena semuanya energi, SDM, finans, keuangan semua tertarik ke COVID. Selanjutnya, saya cuma bilang soal BPJS tadi, hitungan kita sudah jelas bahwa BPJS itu tidak bagian dari COVID, jadi tentu kita juga ingin meminta Kementerian Kesehatan untuk membuang itu dari dana itu. Kita bisa menggunakan dana tersebut yang yang untuk BPJS Kesehatan, karena itu reguler, bukan COVID saja, itu bisa kita gunakan untuk promotif preventifnya yang harus kita galakkan. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bu Nini. Kita masih ada sekitar 5 menit lagi, sebenarnya kita udah lebih 25 menit. Ya, baik, saya lanjutkan sedikit aja biar menjawab pertanyaan untuk yang dari inbox ya, silakan. Ya, sistem pembayaran seperti apa di rumah sakit bagi pasien ODP, PDP, dan seterusnya? Apakah ditalangi pasien dulu? Kalau menurut Kemenkes, SK Kemenkes tidak, jadi ini akan dibayarkan oleh pemerintah pusat, diklaimkan rumah sakit ke pemerintah pusat, termasuk pasien terkonfirmasi, PDP, dan ODP. Silakan dibaca SK keputusan menterinya. Sudah di-share di presentasi saya. Apakah dari Fauzan, apakah ada sudah estimasi dari Peristi Kesehatan terkait biaya yang dikeluarkan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan dan pembangunan kesehatan RS darurat? Belum, Mas. Studi ini hanya fokus kepada studi biaya pengobatan di rumah sakit dan biaya tes PCR, termasuk sedikit biaya kontak tracing. Jadi untuk insentif, pembangunan rumah sakit dan sebagainya belum termasuk dari studi ini. Lalu kematian yang mengenai orang-orang besar seperti Prof. Iwan sebagainya, huge loss.
Kalau dimonetisasi tentu diberi dengan umum. Dari Pak Pradono Handoyo, Dr. Pradono Handoyo. Terima kasih, Pak Jack. Betul sekali, monetisasi ini kami mengapai monetisasi standar, tetapi dalam sisi akademik, monetisasi jiwa manusia ini sangat kontroversial, masih sangat debat akademiknya panjang, jadi kami menggunakan estimasi yang sederhana saja. Nah, insya Allah nanti kami akan lebarkan, kemarin sudah dapat masukan dari World Bank dan dari Pak Prof. Askobat Gani untuk bisa melakukan estimasi secara lebih akurat, tapi tentu saja ini perlu waktu dan perlu data yang lebih detail. Kemudian untuk ODP dan comorbid, bagaimana supaya bisa ditanggung pemerintah BPJS? Ada di dalam keputusan materi kesaran itu sudah ada di dalamnya berapa besarnya biaya yang ditanggung pasien dengan comorbid atau tanpa comorbid, pasien terkonfirmasi PDP atau ODP, ada aturannya semua. Silahkan bisa dicek di itu, tapi kemudian tentu saja semuanya harus nanti dicek sebelum bisa dibayarkan oleh pemerintah. Semuanya akan dicek oleh Kemenkes. Dalam hal ini lewat BPJS Kesehatan. Saya lompat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis atau sifatnya medis, karena bukan pada bidang kami untuk menanyakannya. Apakah Kemenkes dapat menjaga diskusi dengan institusi swasta dan seterusnya? Saya kira juga ini berikutnya. Kalau boleh, usul model forecasting ini dapat juga di-exercise berapa besar pengaruh pembiayaan COVID terhadap struktur health spending terkini, insya Allah. Namanya tidak ada ini, dari Mas Galaxy S8 Plus. Pada intinya, insya Allah pada versi berikutnya kami akan segera lakukan. Sebagai informasi, materi ini sudah di-share di website Inahea dan linknya sudah ada di chat ini. PSBB, pertanyaan dari Abar Griastuti. Pertanyaan untuk asumsi hasil riset yang digunakan untuk kapasitas rumah sakit Indonesia akan menerima semua pasien. Kalau menurut WHO, ratio total beds per 1.000 orang hanya 1,2 dental teenage doctor, apakah bisa sih kemampuan rumah sakit dalam hitungan tersebut? Saat ini kami menyederhanakan analisis kami dengan tanpa merestriksi kemampuan rumah sakit. Tentu saja hal ini tidak terlalu akurat, karena sampai saat ini saja rumah sakit yang menangani COVID hanya 132 yang menjadi rujukan. Walaupun rumah sakit Indonesia totalnya ada sekitar 2.000-an rumah sakit, hanya 132 yang resmi di ini. Mohon maaf kalau saya salah, itu belum data yang saya ingat beberapa hari yang lalu. Amalia Safira, berbagai daerah banyak melakukan posko COVID. Ya, pengukuran suhu tubuh dan lain sebagainya, apakah itu formalitas dan sebagainya, kalau menurut saya itu lumayan, mereka sudah melakukan hal itu, tapi memang perlu diketahui bahwa tidak semua jenis orang yang terinfeksi atau penderita COVID akan mempunyai gejala. Jadi sudah diketahui secara global bahwa sebagian dari penderita COVID tidak akan bergejala. Jadi pengukuran suhu tubuh tidak 100% bisa men-screening, apalagi jika pasien itu masih dalam tahap inkubasi. Kemudian PSBB belum efektif, kami sangat harapkan pemerintah bisa melakukan PSBB ini secara efektif, tapi saya juga sangat himbau kepada semua kita yang ada di sini untuk sangat menyampaikan kita saling bantu-membantu, saling membantu pemerintah juga untuk bisa memutus mata rantai ini. Pemerintah berkata apapun, kalau tidak kita kerjakan, kita tidak bantu, tidak akan sukses. Jadi saya harapkan kita sangat bantu pemerintah dalam ini, kita bantu tetangga jika mereka kesulitan makan, kita bantu saudara mereka kesulitan makan, kita saling bantu. Saya yakin kita bisa. Atma Jaya, Rapid Diagnostic Test. Apakah sudah ada kajian efektivitas biaya mengenai penggunaan RDT sebagai upaya biomarker screening? Terima kasih Mbak Via Dolorosa Halilintar dari FKIK Atma Jaya. Ini studi yang sangat menarik, mungkin juga di tim kami akan kami bagi tugas-tugasnya, mungkin juga kami akan bekerja sama dengan tim-tim lain untuk melakukan analisis tentang Rapid Diagnostic Test ini sangat menarik memang. Apakah bisa digunakan, pertama efektivitasnya, kedua cost efektivitasnya dan sebagainya. Mohon bantuannya kepada saya juga akan mengembangkan ini menjadi tim yang lain karena tidak mungkin kami mengerjakan ini semua, termasuk juga sampai tes genomics. Terima kasih Pak April Wardana yang sudah menyampaikan saya pada kami, pada Direktur Balitbang Fed dan tim lain.
kami juga sedang mencoba mengembangkan ini sampai ke apa hubungannya epidemiologi dengan genom dari virus ini, bagaimana virus ini berjalan dan kemudian silakan. Itu akan mudah-mudahan bisa diteruskan lagi. Apakah biaya APD untuk nakes sudah menjadi tanggung jawab pemerintah? Ya, biaya APD sudah masuk dalam biaya yang dibayarkan pemerintah kepada rumah sakit. Izin bertanya, sebentar, saya mungkin nggak usah semua kali Mas Dono. Ya, saya segera siwar sudah. Ya. Saya kira sudah semua. Jadi terakhir masih banyak lagi di bawah. Baik. Pada intinya kalau dari kami berterima kasih kepada pertama kepada anggota tim sendiri. Tim kami berasal dari berbagai universitas. Saya sendiri berada di Manchester. Saya bekerja di University of Derby di Inggris. Kemudian Pak moderator Dian Kusuma berasal dari Imperial College di London. Kemudian Pak Pak Fikri dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Hamka di Jakarta, Pak Purga Kurniasih Cahya dari Universitas Indonesia, Ibu Atik Nuraini dari Universitas Indonesia, Kamaluddin Latif dari Universitas Indonesia, dan Pak Jazuli Khalidianto dari Universitas Airlangga. Kami berada di tempat yang berbeda-beda, dari Inggris, dari Jepang, Pak Kamaluddin Latif sedang ada di Jepang, dan juga termasuk juga ada Pak Panji yang saat ini ada di Otago, tapi tidak masuk resmi dalam tim ini. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kerjasama. Insya Allah kita akan menuju ke depan terus. Terima kasih Pak Asbullah yang sudah berkolaborasi dengan baik. Apa yang bisa kami bantu, insya Allah sebagai warga yang ingin membantu COVID, untuk Indonesia menangani COVID ini, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan hal ini. Terima kasih pada semua yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Hasbullah, mungkin ada komentar terakhir, Prof? Atau mungkin next step dan selanjutnya sebagai Ketua INAHYA. Mbak Eka, Prof. Hasbullah, apakah bisa di-unmute kalau masih bergabung? Iya, oke. Ya, saya kira good luck buat tim. Seperti tadi saya sampaikan, makin banyak yang melakukan studi, semakin bagus. Saya sendiri dengan tim Health Financing Activity akan juga melakukan kajian yang lebih operasional. Mungkin tidak sedirty ini, tapi ya lebih bersih dikit. Kita mesti lakukan berbagai kajian, tapi kembali lagi, ini adalah tantangan kita di bidang ekonomi kesehatan untuk bisa menguji teori-teori dan kemampuan kita dalam berkontribusi terhadap kebijakan nasional. Saya setuju banget dengan Dono tadi, ini bukan soalnya untuk tuding-menuding, salah menyalahkan, saatnya kita bersikap komplementer dan suplementer. Komplementer, kalau ada hal-hal yang belum dikerjakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, kita isi. Kalau ada yang kurang, kita tambahin, itu suplementer. Yang penting, memang kita harus cegah kasus ini. Kalau nggak dicegah, kapasitas healthcare kita nggak akan sanggup. Jangankan kita, Spanyol, Inggris, Prancis, Amerika aja babak belur. Jadi kuncinya adalah ilmunya Pak Ede ini. Bagaimana IAKMI bisa bersama-sama dengan kita semua mencegah perluasan kasus. Saya kira terima kasih. Nanti kita sambung lagi dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Hasbullah. Saya memberikan apresiasi sekali lagi kepada para pembahas, Prof. Hasbullah Tabrani dari INAHYA, Perkumpulan Ekonomi Kesehatan Indonesia, Bu Nihayatul Wafiro, Komisi 9 DPR RI, Ibu Kalsum Komariani dari P2JK, Kementerian Kesehatan, Bu Fensia dari Kementerian Kesehatan, Pak Ede dari IAKMI, dan Prof. Ridwan dari Persakmi, dan terima kasih juga tadi masukannya dari Prof. Akmal, Pak Usman, dan Pak Adang, dan yang lainnya. Mohon maaf kalau masih ada banyak pertanyaan yang belum bisa kita cover di sini. Kesimpulan sedikit dari saya, dari hasil estimasi ini menunjukkan bahwa, mengingat lagi buat kita, 89T dalam 1 bulan ke depan untuk biaya rumah sakit dan tracing, kalau kita tidak melakukan apa-apa. Makanya tadi dari pembahas banyak yang bilang bahwa fokus ke
tiga hal ya, untuk preventif, prematif terkait PSBB yang ketat, untuk menurunkan doubling time, untuk tes sebanyak-banyaknya, skala besar, dan juga untuk mensupport rumah sakit untuk menghindari menurunkan kematian di rumah sakit. Dan dengan tidak melupakan juga masalah-masalah kesehatan masyarakat yang lainnya, yang tadi sudah disampaikan. Baik, demikian. Terima kasih sekali lagi kepada tim peneliti dan Pak Dono dan tim, dan terima kasih kepada para pembahas. Selamat berjumpa sampai berjumpa pada sesi-sesi Zoom selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tim, kita kumpul di ruang sebelah ya. Pada tim peneliti ruang sebelah. Terima kasih.